Mau ganti 1.000.000 perempuan semuanya sama. Karena dia bengkok memang. Maka di sini para laki-laki dituntut untuk bersabar. Allah Azza wa Jalla mengatakan wa ashiruhunna bil ma'ruf. Pergaulilah istri-istri kalian dengan cara yang patut. Subhanallah wa bihamdihi. Subhanallahil azim. Jamaah rahimakumullah. Per hari ini ternyata di Jember itu 16 orang yang cerai tiap hari. Dari mungkin yang nikah ya 50 orang, yang cerai 16 orang. Dan itu bukan hanya di Jember, hampir di seluruh dataran Nusantara. Dari 1.500.000 yang menikah, itu yang bercerai hampir 500.000. Bisa dibayangin ya. Padahal orang ketika menikah, kita lihat bagaimana bunga-bunga indah yang dipasang di sini ya. Bagaimana para undangan yang datang untuk menghadiri sebuah kegembiraan yang ingin dibagikan kepada saudaranya, tapi berakhir dengan perceraian. Apa masalahnya sebenarnya? Ya, kalau kita membaca data, ternyata perceraian dikarenakan masalah ekonomi. Itu yang pertama. Yang kedua, masalah percekcokan dan perselisihan yang tidak ketemu ujungnya. Ternyata banyak orang yang tidak paham kenapa dia menikah. Untuk apa dia menikah? Seringkali ada pertanyaan, kapan awakmu kawin? Kok durung kawin sampai sekarang? Coba pertanyaannya dirubah, kenapa engkau kawin? Kenapa engkau nikah? Ada apa urusan kita harus menikah? Ketika seorang tahu ternyata kita hidup itu bukan urusan kita mau atau kita tidak mau. Tapi hidup itu adalah mengabdi kepada Allah Azza wa Jalla. Kita hadir di muka bumi ini tanpa ada proposal yang kita ajukan. Tapi kemudian Allah berikan semua fasilitas kepada kita. Kedua mata kita nggak pernah minta, tapi Allah berikan kepada kita. Kedua kaki yang dengannya kita bisa berjalan, kita juga nggak pernah minta. Kenapa Allah berikan itu kepada kita? Ternyata hidup ini, kata Allah Azza wa Jalla, wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun. Tidaklah aku ciptakan bangsa jin dan manusia kecuali untuk satu tujuan, liya'budun, untuk mengabdi kepadaku. Kita sering mendengar istilah abdi negara. Ingat, sebelum kita menjadi abdi negara, kita itu abdi Tuhan. Kita itu hambanya Allah Azza wa Jalla, yang sejatinya kita tidak boleh melangkahkan kaki kita kecuali dengan izin Sang Pencipta yang memberikan segalanya kepada kita. Dan pernikahan itu dalam rangka mengabdi kepada Allah Azza wa Jalla. Makanya kata Nabi alaihi salatu wassalam, man razaqahullahu imra'atan salihah. Barang siapa yang dikasih karunia sama Allah, dikasih rizki, razaqahu, rizki. Apa bentuk rizkinya? Istri yang soleha. Faqad a'anahu Allah ala nisfi dini. Kata Nabi SAW, Allah telah membantu dia dalam setengah agamanya. Falyattaqillah fi syatril baqi. Hendaklah dia bertakwa kepada Allah di setengah agama sisanya. Sebagian ulama menjelaskan ternyata manusia itu punya dua godaan, perut dan yang di bawah perutnya. Dengan menikah, yang di bawah perutnya sudah terjaga. Tinggal bagaimana yang di atas perutnya berkaitan dengan mencari nafkah halal haram ya. Bagaimana dia bertakwa kepada Allah Azza wa Jalla. Maka ana doakan ya, semoga engkau diberi rezeki istri yang soleha sama Allah Azza wa Jalla sehingga engkau bisa menyempurnakan agamamu. Ingat, rumah tangga itu enggak semuanya dibangun di atas cinta. Enggak. Jadi bapak-bapak, ibu-ibu yang bertahan sampai tuwek kadang-kala ya. Orang berpikir, ya Allah ini saling mencintai. Belum tentu. Kadang-kala sebagian emak-emak itu mempertahankan suaminya karena seakan Ustaz, terus tuwek lah. Kepingin diucul tapi tidak iso urip ya. Kadang-kala dia karena kesian, cinta wis ndak ono. Hilang cinta itu. Maka tatkala ada seorang perempuan yang ditanya sama suaminya, engkau cinta nggak sama aku? Akhirnya sang istri diem. Udahlah nggak usah ngomong masalah ini katanya. Ini di masa sahabat ya. Sang suami mengatakan, anshuduki billah, aku memohon dengan nama Allah. Aku mau kau terus terang sama aku. Engkau cinta nggak sama aku? Kata istrinya, kalau engkau minta dengan nama Allah, enggak. Akhirnya sang suami datang menjumpai Amirul Mukminin Umar bin Khattab radhiyallahu anhu. Dia mengatakan, ya Rasulullah, ya Amirul Mukminin, itu istriku nggak cinta sama aku. Gimana aku bisa mempertahankan rumah tangga dengan orang yang tidak cinta?
Dipanggil istrinya sama Umar bin Khattab. Apakah kamu yang terus terang mengatakan tidak cinta dengan suamimu? Kata sang istri, ya Amirul Mukminin, dia meminta kepadaku dengan nama Allah. Apa boleh aku bohong? Boleh nggak bohong jamaah? Boleh nggak bohong? Kata Umar bin Khattab, ikdzibi. Bohonglah kamu, kata dia. Karena memang ternyata ada bohong yang diperbolehkan. Salah satunya kata Nabi SAW adalah ya ucapan suami istri dalam merayu istrinya, ya mengatakan, ya Allah, nggak ada perempuan yang lebih cantik dari engkau. Padahal banyak jemaah gitu kan. Tapi dia mengatakan kepada istrinya, hanya satu-satunya perempuan yang ada di hatiku cuma kamu. Perempuan ini juga boleh bohong. Kata Umar bin Khattab mengatakan, ikdzibi, bohonglah engkau, kata dia. Dalam urusan rayu-merayu ini. Terus Umar membuat sebuah pernyataan, fa inna aqallal buyut allati tubna 'alal hub. Karena sesungguhnya sedikit rumah tangga yang dibangun di atas cinta, itu sedikit. Tadi kita lihat, kenapa 16 orang cerai? Baru nikah 2 bulan yang lalu. Sampai hakimnya itu bingung. Nih orang menikah, maksa mau nikah karena umurnya kurang sedikit. Setelah itu datang lagi ke pengadilan mau nyeraikan istrinya. Loh, kok bisa? Kok kemarin maksa mau nikah, sekarang mau bercerai? Umar mengatakan sedikit rumah tangga yang dibangun di atas cinta. Kemudian kenapa kita mempertahankan rumah tangga kita? Karena Allah Azza wa Jalla. Walakinnan nas yata'amalun bil islami wal ihsan. Orang itu bergaul sama orang lain itu atas landasan Islam dan perintah untuk berbuat baik. Kepada anjing kita disuruh berbuat baik. Bagaimana seorang pelacur yang memberi minum seekor anjing, Allah ampuni dosanya, Allah masukkan ke surga. Kok terkadang dalam rumah tangga hilang agama itu karena berkata, aku udah nggak suka. Dan anak sampaikan kepada Aldi, yang engkau nikahi Iva ini kurang. Engkau sudah tahu dia punya banyak kekurangan. Dia nggak akan sesuai dengan harapanmu, yakin. Anda nggak pernah ketemu Iva, ya? Tapi 1446 tahun yang lalu, sebelum Iva lahir, itu Nabi SAW sudah ngasih tahu kita. Beliau mengatakan, khuliqatil mar'atu min dila. Perempuan itu diciptakan dari tulang rusuk, bengkok dia. Wa inna a'waja ma fid dila a'la. Yang paling bengkok dari tulang rusuk itu yang paling tinggi, yang paling atas. Beliau mengatakan alaihissalatu wassalam, idza dhahabta tuqimuhu kasartahu. Kalau engkau mau meluruskan Iva, engkau akan mematahkan Iva. Tapi kalau dibiarinnya tetap bengkok. Terus gimana? Kata Nabi alaihissalatu wassalam, fastamti'u fihinna al-iwaj. Udah, engkau bersenang-senanglah sama istrimu, tapi engkau tahu dia itu kurang. Kadang-kadang orang berpikir, enggak, saya mau ganti istri. Mau ganti 1 juta perempuan, semuanya sama. Karena dia bengkok memang. Maka di sini para laki-laki dituntut untuk bersabar. Allah Azza wa Jalla mengatakan, wa ashiruhunna bil ma'ruf. Pergaulilah istri-istri kalian dengan cara yang patut. Fa in karihtumuhunna. Gimana kalau kita benci sama istri kita? Kita nggak suka. Mesti jamaah, Nabi SAW melihat istri-istrinya bengkok sama. Aisyah itu hafal Quran 30 juz. Hafal hadis 2000 hadis. Tapi kadang-kala marah sama suaminya. Kadang-kala dia nggak menegur Nabi SAW sehari. Bayangin ya, gimana seorang istri nggak nyopo sama bujuni. Mungkin kalau laki-laki zaman sekarang langsung mengeluarkan ayat apa? Ar-rijalu qawwamuna 'alan nisa. Laki-laki itu pemimpin. Loh iya, tapi yang kau nikah ini kurang. Maka kata Allah, fa in karihtumuhunna. Kalau kau enggak suka sama perilaku dia, fa asa an takrahu syai'an wa yaj'alallahu fihi khairan katsir. Boleh jadi yang kau enggak sukai, ternyata di situ ada kebaikan yang banyak yang Allah sediakan di sana. Maka para suami ini, bapak-bapak ini diperintahkan untuk melihat kepada kelebihan istrinya. Antum melihat ya, kalau orang kerja di sebuah perusahaan itu nggak ditanyai, kamu nggak bisa apa? Yang ditanya apa? Kamu bisa apa? Maka lihat kepada bisanya dia, lihat kepada kelebihan dia, positifnya dia. Jangan sibuk dengan kekurangannya. Semua punya kekurangan. Ingat, Aldi bukan malaikat dan Iva bukan bidadari. Sama-sama kurang sebenarnya.
Dan buat jamaah semua ingat, tugas terbesar seorang suami itu bukan hanya kasih makan ya sama istrinya. Alhamdulillah Iva dari lahir TK, SD, SMP sampai kuliah nggak pernah dikasih makan sama Aldi. Yang ngasih makan bapak. Dia sudah punya rizki sebelum dia lahir. Jadi jangan berpikir, oh kewajiban suami ekonomi. Sandang, pangan, papan, iya itu salah satu kewajibannya. Tapi kewajiban terbesar seorang suami itu menyelamatkan istrinya dari api neraka. Siap enggak Aldi? Dengan segala kekurangannya, mengingatkan istrinya untuk sholat, mengajarkan Al-Quran kepada istrinya, duduk, baca Al-Fatihah sama artinya, baca juz amma. Ketika ditanya sama Allah, aku sudah ajarin istriku ya Allah. Tapi dia nggak nurut. Beda ceritanya. Tapi banyak suami yang hanya berpikir sandang, pangan, papan. Allah Azza wa Jalla mengatakan, ya ayyuhalladzina amanu qu anfusakum wa ahlikum nara. Kata Allah, wahai orang-orang beriman, selamatkan diri kalian dan keluarga kalian dari api neraka. Itu perintah Allah Azza wa Jalla. Jangan sampai ya Aldi dan yang lainnya di sini, istrinya menggugat suaminya di hadapan Allah Azza wa Jalla. Boleh jadi dia di dunia iya sampai mati ya. Nanti di hari kiamat dia akan gugat suaminya di hadapan Allah Azza wa Jalla. Amr ibn Qais al-Mullai mengatakan, innal mar'ata la tukhasimu zawjaha 'inda Allah yaumal qiyamah. Boleh jadi ada seorang wanita yang menggugat suaminya di hadapan Allah pada hari kiamat. Dia mengatakan, hadza zawji, ya Rabbi hadza zawji. Wahai Tuhanku, ini suamiku ya Allah. Ma'allamani wala addabani. Enggak pernah dia ngajarin aku, enggak pernah dia mendidik aku. Innama ya'tini bi khubzis suq. Dia cuma datang bawa nafkah, bawa roti dari pasar, dia kasih makan aku. Dia pikir selesai tugasnya. Enggak, Syama. Jangan berharap ya bapak-bapak ini masuk surga sebelum mempertanggungjawabkan istrinya. Adapun buat Maryam Thaqifah Muwahhidah, buat Iva, ana yakin ayahmu menikahkanmu bukan karena enggak cinta sama putrinya. Kadang-kadang ada orang, aduh mau lepas anak perempuannya, enggak. Ana yakin Bapak Anam siap membersamaimu sampai kapanpun. Tapi karena memang tugas seorang ayah, tatkala putrinya balik untuk menikahkannya, maka ayah menikahkan. Maka ana ingin mengingatkan Iva bahwa sebentar lagi setelah Aldi mengatakan qabiltu, aku terima nikahnya, ada perpindahan tanggung jawab yang besar. Maka Allah menyebut akad nikah ini mitsaqan ghalidh, perjanjian yang dahsyat sekali. Ya gimana? Nih laki-laki datang kepada perempuan yang dididik sama orang tuanya, dibiayai sampai besar, tahu-tahu dengan qabiltu, maharnya berapa? Maharnya berapa? Emas 1 gram dapat Iva. Masya Allah gitu kan. Bayangin cuma dengan emas 1 gram. Seharusnya ditimbang Iva itu bahan. Abote piro ya segitu gitu. Iya, maka buat Iva sebentar lagi engkau akan diserahkan kepada Aldi dengan saksi yang cukup 2 orang sebenarnya, tapi semua akan menjadi saksi pada hari ini. Maka dengan engkau dinikahkan, surgamu akan berpindah. Ini buat anak-anak perempuan ya. Ingat, dan buat para orang tua, ketika dia menikahkan putrinya, surga dan nerakanya putrinya itu pindah ke suami. Kadang-kadang sebagian orang tua marah, kenapa engkau lebih nurut sama suamimu daripada orang tuamu? Loh memang seperti itu. Bukankah ayah yang menikahkan aku sama dia? Bukankah ibu yang menyerahkan aku sama dia? Maka ingat, surga dan nerakanya istri itu suami. Nabi SAW mengatakan, dunia mata'. Dunia ini kesenangan. Wa khairu mata'iha al-mar'atus salihah. Dan sebaik-baiknya kesenangan dunia itu istri yang soleha. Maka buat Iva, bagaimana engkau menjadi istri yang soleha buat Aldi? Bagaimana caranya? Nggak banyak sih kiat-kiatnya, nggak macam-macam. Kata Nabi SAW, idza nadharta ilaiha sarratka. Istri yang soleha itu yang kau dipandang nyenengno ati. Ya, nyenengno atinya siapa? Atinya suami. Sedangkan perempuan sekarang kalau wis ayu,
Pertanyaan suami apa? Ibu-ibu, kalau ibu-ibu sudah dandan ayu, pakai baju bagus, suami tanyanya apa? Mau kemana? Mau kemana engkau? Karena tahu ini ayu buat orang lain. Sampai rumah langsung digusuk kabeh. Jadi bojone iki ndelok elek itu. Kayak ini sebenarnya. Enggak. Maka tolong, perempuan ini cantiklah buat suaminya. Dan jaga ya, ketika sudah menikah, jaga tubuhnya. Kadang-kadanglah perempuan merasa sudah wis payu, kata dia, wis tidak perlu jaga tubuhnya lah. Perempuan yang soleha itu yang kalau dipandang nyeneng no hati. Bagaimana suaminya datang buka pintu dengan pakaian yang ya Allah membuat suaminya tidak eling sama masalah-masalahnya. Ini kadang-kadang masuk rumah tambah masalah. Berapa banyak suami tidak kepingin pulang rumah, ngenteni bojone turu. Aduh kesel wis gitu. Jangan. Kau dipandang nyeneng no hati, kau disuruh nurut. Selama perintah suami itu tidak bertentangan dengan perintah Allah dan Rasul, nurut. Loh, anak kan punya pendapat, Ustaz. Loh, engkau jadi istri, nurut toh. Sebagian perempuan ini lebih nurut sama atasannya di kantor daripada sama suaminya. Nurut sama aturan-aturan tempat dia kerja daripada sama suaminya. Padahal surganya dia suami. Kalau suami lagi nggak di rumah, Iva jaga kehormatan dirinya. Jaga hartanya suami. Semoga dengan itu rumah tangga kalian diberkahi sama Allah Azza wa Jal. Ingat, lihat kepada kelebihan, jangan lihat kepada kekurangan. Berikan hak suaminya, jangan nuntut haknya. InsyaAllah Allah akan berikan yang terbaik. Ana doakan buat Aldi sama Iva, barakallahu lakuma wa baraka alaikuma wa jama'a bainakuma fi khair. Aqulu qawli hadha wa astaghfirullah li wa lakum wa li sairil mu'minin wal mu'minat fastaghfiruhu innahu huwal ghafurur rahim. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.